Tapi mereka berani menggantinya dengan kehidupan yang, atau menukarnya dengan kesejahteraan dan kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Fabi sama yashtarun, maka alangkah buruk yang mereka beli dan mereka perjualbelikan itu. Fadammallahu ahlal kitabi bi'i'radihim an kitabillah wa iqbalihim ala dunya wa jam'iha. Allah mencerca para ahli kitab karena mereka berpaling dari kitab Allah dan mereka malah lebih mendahulukan kehidupan dunia dan mengumpulkan kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Nah, fa'alaina, maka kewajiban yang harus kita laksanakan an-nantahiya amma dammahumullahu ta'ala bih. Kita harus menghindar dari penyebab yang menjadikan mereka dicerca oleh Allah. Apa penyebabnya? Mereka memalingkan muka mereka ke belakang, tidak melihat kepada Al-Quran, atau mereka tidak mau berkorban kepada Al-Quran. Justru mereka lebih mendahulukan dunia. Biar kami bahagia di dunia, enggak dikejar-kejar lagi sama Yahudi, yang enggak dibunuh dan sebagainya. Nah, mereka lebih mendahulukan dunia. Kemudian mereka berfoya-foya dalam kehidupan dunia. Itu makanya sampai sekarang, kalau yang cerdas-cerdas itu dari ahli kitab adalah orang Yahudi. Kalau yang kaya-kaya, orang Nasrani. Bisa dilihat, bisa disurvei. Karena mereka diberikan seperti itu oleh Allah kesempatan untuk seperti itu. Itu makanya ketika di masa ulama apa gitu, lupa anak. Jadi ada seorang nenek-nenek masih Kristen, beliau masih Nasrani beliau. Jadi beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi beliau hadang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wahai anakku, kata beliau. Ya nek, gitu kan. Tapi si nenek ini masih pakai kudung, pakai hijab itu ya. Terus dicegat oleh pengawal Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kan waktu itu jadi penasehat raja ya, raja waktu itu. Wahai nenek, wahai perempuan, jangan halangi jalan kami. Kami ada keperluan mendadak ke istana, ke istana waktu itu, ke kementerian apa lupa waktu itu. Biarkan wahai pengawal, kata Imam Ibnu Hajar. Mungkin dia punya pertanyaan yang akan dia tanyakan. Silakan nenek, tapi sekian-sekian ya, 5 menit, 3 menit. Wahai anakku, kamu kan Islam ya? Ya, saya Islam, kata Imam Ibnu Hajar. Saya pernah mendengar Rasulmu, nabimu berkata seperti ini. Ad-dunya jannatul kafirin wasijnul mu'minin. Dunia itu kan surga untuk orang kafir dan penjara untuk orang mukmin. Nangis si nenek itu, nangis setelah membacakan hadis itu. Tapi kenapa saya seperti ini? Sampai sekarang saya masih kafir. Saya masih menganut ajaran Nasrani. Tapi saya kok seperti ini, morat-marit, miskin dan sebagainya kata. Tapi kenapa kok saya tidak diberikan surga seperti yang dikatakan oleh nabimu itu, katanya. Nah, diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar. Maksudnya, nek, surga yang dimasukkan seperti itu bukan seperti yang dibayangkan. Maksudnya, nenek itu diberikan oleh Allah kemudahan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya di dunia tanpa ada rasa takut. Tanpa khawatir kalau ini akan melanggar, kalau ini nggak boleh dan sebagainya. Tapi karena nenek nggak mau saja kan. Ya, itu oleh karena itu nenek sebenarnya telah diberikan oleh Allah benih-benih untuk hidayah sebenarnya. Karena nenek nggak mau meraup keuntungan sebesar-besarnya di dunia. Sehingga nenek sampai sudah setua ini, nenek masih bertahan di situasi itu. Maka oleh karena itu, nenek segeralah jadikan dunia ini sebagai penjara nenek. Baru setelah itu nenek akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya baru
Baru nenek itu sadar, oh iya si anu. Semua orang Nasrani bersebutkan, "Bang kaya-kaya." Oh berarti saya karena selama ini masih punya hati nurani. Karena orang-orang yang kaya-kaya yang di luar Islam itu kan dia nggak punya hati nurani. Makanya dia, apalagi kalau di Padang itu udah sekarang udah banyak itu. Oh, kalau orang udah kesulitan, pedagang-pedagang di pasar raya Padang itu kesulitan, apa yang mereka sebut itu? Apa isinya? Bukan, kalau di sana tuh apa sih? Orang Batak. Orang Batak, ya kan? Jadi orang Batak tuh ngasih pinjaman, lipatnya atau labanya, bunganya kadang 3 kali lipat dari pinjaman, 4 kali lipat dari pinjaman. Tapi itu banyak ya, nggak ada syarat-syarat. Kalau di bank syariah kan banyak syaratnya. Kalau kita ingin minjam atau memakai salah satu program bank syariah, harus punya dana 1/3 dari yang harus kita pinjam dulu. Kalau nggak ada nggak bisa. Ada jaminan juga. Kalau si Batak kan nggak. KTP. Itu pun KTP orang boleh. Kan nggak punya hati nurani. Nanti mereka ngambil keuntungan 4 kali lipat, 5 kali lipat. Kalau telat sedikit saja, Algojo datang ke rumah si orang itu, asita, kemudian debt collector sebagainya. Nah, alhamdulillah ini walaupun kita tapi alhamdulillah dapat kita. Nah, jadi kita harus menghindar dari penyebab kenapa Allah mencerca dan menghinakan para ahli kitab ini. Jangan sampai kita malah sibuk untuk mengumpulkan kehidupan dunia dan kita lupakan tanggung jawab utama kita, yaitu untuk mensejahterakan diri kita nanti di akhirat kelak. Ya, tapi alhamdulillah ya, selagi kita masih punya keinginan kuat dan berusaha untuk mewujudkan keinginan itu, untuk betul-betul menghadap kepada agama Allah, seberapapun halangan rintangan yang ada di depan kita, maka itu akan kita terjang. Ya, tidak akan pernah ada orang yang punya keinginan kuat kemudian dia berusaha untuk mewujudkan keinginannya itu, ada halangan, dia akan goyah, dia akan surut, nggak mungkin. Sebab Allah sudah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, sedikit lagi. Ini udah mau penutupan ini yang di kitab anak, halaman 11. Maka siapa saja yang mau serius untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, untuk mencari keridhaanku, fokus di agamaku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk mendapatkan hal itu. Nggak bisa di arah ini, yang mungkin halangannya besar sini, dia masuk ke arah sini, gitu. Akhirnya terwujud juga. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak dihina juga oleh Allah sama seperti Allah menghina ahli kitab? Wa anna tamira bima amara Allahu bih. Wa anna tamira bima amara nabi. Apa anna tamira maksudnya? Kita patuh, kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita. Apa itu? Min ta'allumi kitabillahil munazzali ilaina wa ta'limi. Kita berusaha mempelajari kitab Allah, yaitu tafsir al-munazzali ilaina yang diturunkan kepada kita, wa ta'limi. Kalau kita sudah tahu nanti apa yang terkandung dalam ayat Allah itu, setelah kita mempelajarinya, wa ta'limi, kita usahakan juga untuk mengajarkannya. Wa tafahumihi, dan berusaha untuk mendapatkan kefahaman yang benar terhadap ayat-ayat Allah itu, terhadap mana-mana kitab Allah itu, wa tafhimihi, dan memberikan pemahaman kepada manusia juga. Jadi harus balance. Ta'allum mempelajarinya, ta'lim mengajarkan. Tafahum mendapatkan pemahaman atau mencari pemahaman yang benar, wa tafhim menyampaikan pemahaman tersebut kepada orang lain. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu
an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang waktunya untuk orang-orang beriman itu mendapatkan kekhusyuan hati, mendapatkan ketentraman dan ketenangan serta kefokusan hati untuk ingat kepada Allah dan untuk mendapatkan apa yang diturunkan kepada mereka. Maksudnya nggak bisa orang mukmin itu punya waktu khusus untuk beribadah sambil memahami apa yang diturunkan kepada mereka. Sesibuk itukah gitu? Sedikit itukah waktu yang mereka punya? Sehingga untuk memahami apa yang diajarkan oleh agama kepada mereka sendiri mereka nggak punya waktu. Sehingga nanti yang akan mereka dapatkan kehidupan yang dhayiq, dangqa. Apa yang mereka lakukan itu bertentangan semua dengan yang diinginkan oleh Allah. Hak-hak orang lain mereka injak saja. Kewajiban yang harusnya mereka tunaikan mereka lalaikan. Mana batasan mereka labrak. Mana yang harus melakukan mereka enggak peduli sama sekali. Karena kenapa? Karena mereka tidak mau mempelajari kitab Allah, tidak mau mengadopsi pemahaman yang benar dari kitab Allah itu. Sehingga dengan cara seperti itu mereka telah menyamakan diri mereka dengan ahli kitab tadi yang telah dicerca dan dicaci oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sangat-sangat hina. Saat dikembalikan ke akhirat kelak mereka akan dijadikan oleh Allah buta. Akan itu ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi semoga kita dengan semangat kita mempelajari tafsir ini, apalagi kita baca tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita peluang mengetahui apa yang seharusnya kita laksanakan dalam hidup, menjauhi apa yang seharusnya kita jauhi, dan Allah menghindarkan kita dari terhinanya kita selama di dunia dan azab yang pedih saat kita kembali ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi baru besok masuk kita tentang penjelasan, sedikit mengulang kembali apa yang telah kita jelaskan di pertemuan pertama. Yang ini baru pembukaan. Itu sampai 1 halaman, selesai 1 halaman. Udah lebih ya? Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Masih 5 ya? Baik, itu dulu dari Ana. Semoga apa yang telah kita diskusikan, kita sampaikan, memantik semangat kita untuk semakin serius, semakin semangat untuk memperdalam pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini, karena hanya itulah usaha yang bisa kita lakukan untuk menjamin keselamatan hidup kita di dunia ini. Anda untuk sementara dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Baru pertama tadi pembukaan sudah banyak sekali ilmunya, Masya Allah. Terima kasih, jazakallah khair. Mungkin ada beberapa pertanyaan, saya kasih ibu-ibu dulu. Mau nanya tentang materi tadi? Ada ibu-ibu yang mau nanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kasih ya. Satu, Pak Agus juga. Satu lagi, Haji Syarif mau. Ada dua pertanyaan. Tahu. Mewakili ya. Karena ibu-ibu nggak ada, jadi diambil semua. Kita mau, karena tadi dijelaskan dalam yang diterangkan dalam surat wa in akhadallah bisafal ladzina utul kitab. Itu kan menerangkan sifat-sifat kaum Yahudi dan Nasrani ya, yang mengabaikan atau menghilangkan kitab-kitab yang asli gitu. Apakah ini ada kaitannya atau relevansinya dengan surat atau ayat walan tarda al-yahudu wal nasara, bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rekod sampai kita mengikuti ajaran mereka? Baik, hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, terkait tentang kenapa kaum Nabi Isa atau umat Nabi Isa ya pada saat dulu itu tidak mau melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Injil atau Bible mereka yang asli yang sebenarnya, sehingga kita dapatkan sampai hari ini ketika Al-Quran diturunkan, padahal di dalam kitab Injil Bible itu sudah dijelaskan akan datang Nabi Muhammad gitu ya, dan hendaknya kalian ikut terhadap beliau. Tetapi kenapa pada saat itu mereka tidak mau? Alasannya sebenarnya apa sih yang mereka pertahankan bahkan sampai hari ini? Padahal mereka juga mungkin secara nurani meyakini kebenaran Al-Quran itu. Baik, untuk pertanyaan pertama, ada nggak keterkaitan antara ayat wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab dengan walan tarda ankal yahud walan nasara? Sebenarnya ini sangat erat rupanya kaitannya. Pertama, dalam walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum itu bentuk atau kesimpulan ya, kesimpulan dari sikap penolakan terhadap ajaran Allah yang sebenarnya yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya, bagaimana bentuk penolakan mereka? Seperti yang tadi, mereka membuang ayat Allah ke belakang karena mereka tidak bisa mencerna atau akal mereka tidak nyambung ke situ, atau mereka menukarkannya dengan kenikmatan sementara karena mereka ditekan. Karena kan orang Nasrani waktu itu, ini langsung nyambung ya sama pertanyaan kedua. Orang Nasrani dari awal Nabi Isa diutus mereka tuh patuh. Dan bahkan saking patuhnya jadi mereka tuh selalu berbaur dengan Nabi Isa. Ya walaupun Hawariyun itu di dalam sejarah cuman 12 orang ya. Nah mereka pencatat wahyu Nabi Isa. Cuman karena ajaran Nabi Isa ini disinyalir oleh orang Yahudi sebagai penghabis atau penutup atau gimana ya, pengganti ajaran Yahudi, maka mereka nggak mau terima. Ya, kalau seandainya memang iya ajaran Nabi Isa itu sebagai pengganti ajaran Yahudi, otomatis apa yang telah mereka lakukan selama ini, distorsi yang mereka lakukan akan mereka ketahuan. Kan mereka menutup-nutupi ayat Allah. Mereka tidak mau mengamalkan apa yang diberitakan oleh Allah. Semua yang telah mereka lakukan selama ini otomatis akan diungkap oleh ajaran Nabi Isa. Sehingga mereka terancam. Sehingga pada tahun berapa itu konferensi gereja itu tahun 300-an sebelum 300-an Masehi gini ya. Punya 400 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi mereka rabi-rabi Yahudi itu mengejar semua Hawariyin Nabi Isa ini. Dikejar semua. Siapa yang pernah berbaur dan masuk halaqah Nabi Isa itu diancam. Kalian mau hidup atau mau mati? Kalau mau hidup, sini. Kalau mau mati, silakan. Yang hidup itulah mereka paksa untuk menggabungkan apa yang telah mereka sembunyi-sembunyikan selama ini, mereka cocokkan dengan ajaran Injil itu. Nah, itu yang disebut dengan tadi itu perjanjian lama, perjanjian baru dan sebagainya. Nah, sehingga kitab-kitab asli itu disembunyikanlah oleh Hawariyin tadi. Ya, dari Lukasnya hilang, yang aslinya hilang, disembunyikan oleh mereka. Matius juga, Bible semuanya hilang. Nah, setelah itu barulah mereka ikut menyimpang seperti penyimpangan yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi. Nah, barulah dijelaskan oleh Allah, walan tarda anka al-yahud wal nasara
Hatta tadi orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah tinggal diam sebelum kita ikuti cara mereka. Itu maksudnya. Bagaimana cara mereka menyampingkan ayat Allah atau membuang ayat-ayat ke belakang, kemudian menggantinya dengan keuntungan yang sementara. Akan itu yang terjadi sekarang. Ya, kita seolah-olah ya merasa ini ayat Allah ini apa, nggak cocok dengan dunia kekinian ini, udah kita cari yang luar, nggak bisa lagi diamalkan sekarang. Apalagi sekarang ada namanya sistem pemahaman Al-Quran, apa itu lupa yang dipakai oleh orang Kristen pertama sekali itu untuk memahami Injil, walaupun Injilnya sudah dirombak-rombak, itu apa nih? Hermeneutika. Hermeneutika, memahami Al-Quran hanya dengan olah bahasa saja, tidak boleh kita gali, tidak boleh kita cari tahu makna tersiratnya. Jadi tafsir itu nggak ada lagi, yang ada cuman hermeneutika, memahami kata-kata itu cuma dengan lafaz yang tersaji saja. Sementara untuk mendapatkan apa istilahnya hidayah dari Al-Quran itu kita harus menggalinya, harus ada tafsirnya, tidak bisa dengan lafaz saja. Contohnya kita baca alif lam mim lafaz, apa yang kita dapatkan dari alif lam mim kalau nggak kita gali, nggak kita cari tafsirnya? Nah, mereka ingin seperti itu. Nah, itu sebenarnya ada kaitan. Nah, jadi karena awalnya mereka itu batu patuh, ya, itu akan mengancam orang Yahudi, akhirnya dipaksa untuk ikut bergabung. Nah, dan mereka tidak mau juga umat Islam membuka kedok mereka. Ya, rupanya Al-Quran kan itu semua tentang Yahudi dan Nasrani, semua dibahas dalam Al-Quran, agar kita tidak jatuh ke hal-hal buruk yang mereka lakukan. Nah, mereka nggak mau. Makanya dalam sejarah orang-orang yang pertama yang menghancurkan yang menghancurkan pemeliharaan Al-Quran yang telah dilakukan oleh Allah itu adalah orang-orang Nasrani. Mereka berusaha, ya, bukan berhasil tapi berusaha, tapi ketahuan selalu. Ya, kan orang Nasrani kan identik dengan orientalis mereka. Ya, mereka mencoba itu menggali. Awalnya mereka bikin ini tentang ilmu-ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Rupanya diteliti lagi oleh ulama Islam, ketahuan. Salah satu contohnya, tapi ini tetap dipakai, mungkin kita pernah baca Mu'jam Mufahras li Alfazil Quran. Mu'jam Mufahras li Alfazil Quran ini adalah buku indeks Al-Quran. Jadi isinya sebenarnya cuma untuk mengetahui penjelasan tentang ini terdapat dalam surat apa saja, itu aja. Nah, tapi mereka bertujuan sebenarnya untuk apa? Untuk membatasi keinginan atau interaksi umat Muslim, hanya dibatas itu saja. Oh, ini ada di sini, ada di sini, udah. Ini ada di sini, udah. Tanpa ingin mengetahui apa di balik indeks-indeks itu sendiri. Akhirnya diambil oleh ulama Islam, diteliti. Wah, ini nggak pas, ini nggak pas. Kemudian ditekankan lagi di belakang. Ini hanya cuma untuk mengetahui kalau posisi ini di mana saja, tanpa dijadikan pedoman untuk memahami apa yang dibawa oleh Al-Quran. Karena nggak mungkin dengan ayat kita baca atau kita hafal kita langsung bisa memahami dan mengerti, nggak bisa. Kita butuh perangkat-perangkat untuk memahami asrar atau yang tersirat dari Al-Quran tadi dengan tafsir. Nah, itu makanya sekarang kajian tafsir ini sudah mulai dikesampingkan. Di zaman-zaman dahulu juga ketika orang-orang mulai mengadopsi filsafat Yunan itu, kan yang digembar-gemborkan pembahasan tentang fikih saja. Fikih, kemudian lengkap dengan usul fikih. Yang tafsir itu tidak. Itu makanya Imam Al-Ghazali kan digelari dengan Hujatul Islam. Nggak punya tafsir, saya. Imam Ghazali itu kan luar biasa, beliau nggak punya kitab tafsir, tapi kitab fikih lu banyak. Mulai dari ini banyak itu. Kemudian kitab-kitab tasawuf beliau banyak, tapi nggak ada tafsir.
Nggak ada kita dapatkan. Tazkiyatun nafs, itu pun ringkasan ya, yang di ringkasan Ihya Ulumuddin yang diringkas oleh Syekh Said Hawa. Nggak ada tafsirnya. Nah itulah, tapi alhamdulillah kita sekarang diberikan oleh Allah nikmat ya. Walaupun beliau sudah meninggal, Syekh Wahbah Az-Zuhaili meninggal sekitar 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Ulama kenamaan Suriah, Ketua Ikatan Peneliti Islam Internasional yang mengadakan konferensi-konferensi selalu untuk mengkaji masalah-masalah kontemporer. Beliau punya kitab tafsir Al-Munir namanya. Jadi kalau nggak salah udah ada terjemahannya. Jadi kalau kita ingin itu bagus sekali. Ya, anak beli aslinya itu tuh waktu itu cuman sekitar 3.600.000 nggak salah. Cuman 1,5 meter panjangnya. Yang udah kertas ringan, kertas kuning ringan. Itu bagus itu, karena beliau mengumpulkan semua penafsiran ulama-ulama terdahulu. Beliau sajikan dalam tafsir Al-Munir. Walaupun sebelumnya udah ada tafsir Al-Wasit, tapi itu kurang. Akhirnya beliau bikin Al-Munir. Nah, itu bagus untuk kita pahami. Atau ketika kami kajian-kajian juga di Kairo dulu, ada tafsir yang disarankan sekali untuk kita baca, karena itu langsung ke intisari, mengeluarkan yang tersirat. Itu tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di itu biasanya di pinggir-pinggir mushaf saja. Bagi kita yang ke Saudi biasanya ada itu biasanya. Atau tafsir Al-Mukhtasar. Biasanya di Saudi juga di Majma' Malik Fahad itu biasanya ada itu. Dan sudah diterjemahkan. Nah, bisa kita baca. Nah, insya Allah kita akan terjaga dari terjatuh kepada sifat-sifat buruk yang menyebabkan ahli kitab itu dicerca dan dijanjikan keburukan hidup dan kesengsaraan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Sahabat saya tadi udah cukup ya, waktunya juga agak siang ya, sahabat. Ibu sekalian.